Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Abdillah dari program Studi Teknik Informatika Universitas Lamadura. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS mata kuliah optimasi, yaitu tentang algoritma Dijkstra. Apa itu algoritma Dijkstra? Algoritma ini merupakan sebuah algoritma untuk menyelesaikan masalah dengan tujuan mencari lintasan terpendek atau shortest path dalam sebuah graf yang berarah dengan bobot-bobot sisi yang memang bernilai positif. Contohnya tuh gini, kita mau pergi perjalanan dari rumah ke kampus. Pastinya kita nanti akan memilih jalur yang terpendek atau jalan yang tercepat untuk menuju tujuan yang kita tuju, supaya kita dapat mengurangi bensin atau waktu yang kita gunakan gitu. Garis-garis ini yaitu merupakan graf yang di setiap lintasan ini memiliki nilai bobot yang berbeda gitu. Algoritma Dijkstra ini ditemukan oleh seorang ilmuwan komputer yaitu X. Dijkstra, yang mana dipublikasikan pada tahun 1959. Algoritma Dijkstra juga menggunakan model tabel, yaitu ada 5 gitu. Yang pertama, buat tabel dengan kolom untuk tempat jarak dari simpul dan baris untuk posisi simpul. Yang kedua, pilih simpul awal dan simpul tujuan. Dengan syarat simpul tersebut harus saling terhubung secara langsung. Yang ketiga, hitung jarak beberapa simpul yang telah dipilih. Setelah semua simpul telah diuji, selanjutnya pilih jarak yang terpendek. Simpul yang dipilih akan menjadi acuan untuk tahap selanjutnya. Maka perlu diulangin seperti sebelumnya sampai semua simpul telah diuji dan simpul telah mendapatkan jarak terdekatnya. Saya ada studi kasus yang mana kita akan mencari lintasan terpendek dari simpul H ke simpul L. Langsung saja ke tabel-tabelnya yang sudah saya petakan. Simpul awal yaitu simpul H, yang mana nanti kita akan mencari lintasan terpendeknya untuk mencapai tujuan, yaitu tujuannya di simpul L. Kita pilih yang pertama, start di simpul H, karena jarak H ke H itu 0, karena tidak memiliki bobot gitu. Habis itu H ini mempunyai dua jalur. Yang pertama ke E, yang kedua ke I. Yang ke E ini memiliki 3 bobot. Jadi kita tulis HE ini 3. Habis itu ada satu jalur lagi H ke I, yaitu memiliki 8 bobot. Karena ke K, A, dan L ini tidak terhubung, maka kita kasih infinity. Habis itu pilih bobot yang paling kecil, yaitu E. Nilai bobot yang paling kecil itu E. Kita cari. E ini terhubung dengan 3 jalur. Yang pertama ke I, yang kedua ke K, dan yang ketiga ke A. Ke I ini dari jalur E ke I itu ada 4, jadi 4 tambah 3 itu 7. Maka HE ke I itu 7. Karena tadi H ke I itu 8, maka kita perlu update karena lebih kecil H E ke I gitu. Kita turunkan dulu yang H dan E. Habis itu kita kasih ini H E I dengan 7. Habis itu ke K. Ke K sama dengan nilai yang I, sama-sama memiliki bobot 7 karena HE ke K itu 3 tambah 4, 7.
Habis itu H ke A. H E A gitu. 3 tambah 3 6, maka kita tulis 6. Karena ke L ini tidak memiliki jalur, maka kita kasih infinity. Habis itu kita cari nilai bobot yang paling kecil, itu ada 6. Kita cari A. A ini cuma memiliki jalur ke L. Kita turunkan dulu. Jadi H ke E, terus ke A, habis itu ke L. Maka 3 tambah 3 tambah 4 itu 10. Karena ke I dan ke K ini tidak memiliki jalur, kita turunkan. Habis itu kita cari nilai bobot yang paling kecil lagi. Di sini ada 2 I sama K, maka kita pilih I terlebih dahulu. Ini memiliki satu jalur juga seperti A, tapi ini jalurnya cuma ke A, yaitu H I A itu sama dengan 12. Karena lebih kecil 6, maka tidak perlu diupdate. Habis itu kita cari nilai K-nya. K ini memiliki 2 jalur pintasan. Yang pertama ke L, itu H K ke L ini memiliki nilai bobot 10. Sedangkan ke A itu 12, maka tidak perlu diupdate. Jadi lintasan terpendek dari simpul H ke L yaitu 10. Dengan mana eh, simpul H ke E ke K terus ke L, atau H ke E atau ke A atau ke L itu. Jadi eh, pada lintasan terpendek dari simpul H ke L yaitu HE-KL atau HE-AL. Mungkin itu saja studi kasusnya. Kita beralih ke codingan. Baik, kita langsung uh, ngoding di Python. Jadi studi kasus yang tadi yang mencari lintasan dari A ke E ke L itu, kita akan implementasikan terhadap bahasa pemrograman Python. Mungkin di sini saya nggak akan uh, coding lama-lama, apa ya, nggak akan diketik. Jadi langsung saja kepada poin penjelasan terhadap bahasa setiap codingan yang sudah ada di Python ini. Import Hic itu merupakan modul Python yang menyediakan struktur data priority queue gitu, atau antrian prioritas. Jadi dalam argumen Dijkstra kita akan selalu memproses simpul dengan jarak terpendek terlebih dahulu. Dan Hic ini, HAPQ ini memudahkan hal itu gitu. Graf ini direpresentasikan dalam bentuk dikteori bersarang atau dik of diks, yang artinya pada H H ini H yang ini dari simpul H ke simpul E itu memiliki nilai bobot 3. Terus H ke I itu memiliki bobot 8. Begitu juga seterusnya, yang E ini ke simpul I ke simpul K, terus I ke cuma ke K ke A ke L. Kenapa L ini kosong? Karena nilai ini di L artinya adalah sebuah simpul akhir yang tidak memiliki jalur lagi. Tuh.
def Dijkstra grep start end ini itu merupakan tiga fungsi argumen, yang mana grab ini itu grab yang berbobot ini yang di atas, sedangkan start ini merupakan simpul awal yaitu simpul H nantinya. Terus N ini merupakan simpul tujuan, yang mana kita memiliki tujuan simpul N. Di situ Kui. Kui ini adalah priority atau antrian prioritas dalam bentuk list of tuple. Jadi uh, yang mana nanti ada total jarak, di situ simpul yang sekarang yang dipilih, habis itu jalur tercapainya. Yang mana awalnya kan kita cuma tahu bahwa jarak dari start ke start itu adalah 0. Sedangkan visited ini merupakan aset yang mana untuk mencatat simpul yang sudah diproses supaya tidak diproses dua kali atau menghindari looping. Nah, selama kui ini masih ada isinya, yang mana artinya masih ada simpul yang bisa diproses, maka kita akan lanjutkan gitu. Nah, ini uh, nanti akan mengambil satu simpul dengan jarak total terkecil dari antrian, yang mana akos total jarak dari simpul awal ke node selanjutnya gitu. Node ini simpul yang sedang diproses gitu, sedangkan patch itu dari simpul yang sudah dilewati sampai ke node. Nah, if node n yang itu merupakan jika simpul sekarang adalah simpul tujuan atau n, berarti kita sudah menemukan jalur terpendeknya. Atau habis itu langsung dikembalikan hasilnya, itu total jarak dan daftar simpul yang sudah dilalui gitu. Habis itu if not is visited continue, jika simpul sudah pernah diproses sebelumnya akan dilewati gitu. Habis itu visited added node. Kalau belum dilewati, maka tandai sebagai sudah dikunjungi sebelumnya. Nah, ini akan melakukan iterasi ke semua simpul langsung dari node yang sekarang. Di situ jika simpul belum dikunjungi, maka nanti akan dihitung total jarak yang baru cost plus width ini, yang ini. Terus membuat salinan dari patch dan ditambah ke neckboard, sehingga neckboard ini ke akhir jalur. Maka nanti akan dimasukkan tuple. Tuple itu yang tadi, yang jarak baru simpul terus jalur baru ke dalam antrian. Kalau tidak pernah ketemu simpul tujuan selama proses, berarti tidak ada jalur. Habis itu akan dikembalikan dengan sebagai tidak ada rute yang tersedia. Jadi sesuai dengan penjelasan yang tadi di presentasi, jika tidak ada jalur, semisal dari A ke K, E ke K atau ke L, maka akan dikasih simbol infinity gitu. Di situ kita akan menjalankan fungsinya.
kita akan mendapatkan simpul awal yaitu H, terus yang simpul tujuan yaitu berupa L. Nanti kita akan memanggil fungsi Dijkstranya di sini, sehingga dapat menampilkan jarak terpendek dari simpul H ke simpul L. Jalur simpul yang dilalui dengan tanda panah ini. Berarti tanda panah itu merupakan jalurnya. Jadi jika tidak ada tanda panah yang sesuai dengan studi kasus tadi, maka tidak ada jalurnya. Atau kita kasih lambang infinity. Jadi untuk menetapkan simpul H dan simpul L, nanti akan memanggil fungsi Dijkstra supaya kita menemukan lintasan terpendek dari simpul H ke simpul R. Jadi kita save dulu, di situ jalankan. Nah, ini jalur terpendek dari H ke L adalah 10, yaitu jalurnya H E K L. Maka sama dengan studi kasus yang sudah dijelaskan tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.